Sepanjang tahun 2016 bermunculan berbagai kasus di dunia selebritis tanah air yang cukup menyita perhatian publik. Dari perbuatan tidak menyenangkan, penipuan, perseteruan, hingga pencemaran nama baik tak dipungkiri menjadi penyemarak pemberitaan. Kamis pagi 18 Februari 2016 menjadi hari kelabu bagi pedangdut Saipul Jamil. Tanpa kompromi, Ipul dijemput paksa oleh petugas kepolisian sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan dua orang remaja yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual mantan suami Dewi Persik itu. Tak menunggu lama, usai mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan, status pedangdut flamboyan itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tadi yang bersangkutan setelah azan maghrib melakukan buka puasa, karena yang bersangkutan hari ini berpuasa, dan setelah yang bersangkutan buka puasa kita sholat berjamaah bersama saudara SJ, dan kemudian saudara SJ diperiksa oleh tim unit Reskrim Kelapa Gading dan dengan status tersangka. Di rutan, tapi saya menyadari bahwa ini adalah hak Allah. Jadi Allah mau kita berpuasa dimanapun, itu hak Allah. Bisa jadi tahun ini saya ada di rutan, bisa jadi tahun depan bisa ada di rumah, atau bisa di tanah suci, atau bisa jadi tidak ada. Gitu. Jadi makanya kita sebagai manusia harus siap, tapi tetap sekali lagi kita harus berdoa yang baik-baik kepada Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat zalim. Senin 29 Agustus 2016 pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, kabar mengejutkan datang dari Gatot Brajamusti yang dicokok polisi di kamar hotel, tempatnya menginap di kota Mataram, Lombok. Saat ditangkap, ia disinyalir tengah memakai narkoba bersama Indah Dewi sang istri, sepulangnya mengikuti pemilihan Ketua Umum Parvi. Tak dapat berkelit lagi, sebungkus sabu yang berada di kantung celananya menjadi bukti kuat bahwa Gatot adalah pengguna narkoba. Kalau membenarkan ya memang diperlukan penangkapan untuk saudara B dan juga D saja. Ada BD yang ditemukan? Ya tentunya ada diduga, semua diduga. Ada juga yang sabu yang ada padanya. Dan juga ada beberapa alat-alat yang akan digunakan. Di tengah keterkejutan tertangkapnya Ketua Parvi ini, pemberitaan semakin ramai pasca Reza Artamevia disebut-sebut ikut dicokok dalam penggerebekan. Ada informasi Reza Artamevia juga ikut ditangkap kemarin bersama Gatot. Apa benar? Ya, itu kita amankan, ya, kita amankan, memang. Tak berselang lama usai Gatot ditetapkan sebagai tersangka, Reza dianggap tahu dan ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika. Namun tak ingin ternoda akibat narkoba. Reza justru balik melaporkan Gatot dan mengaku tak tahu menahu tentang asap sabu yang digunakan. Selama ini yang saya ketahui Aspat berarti itu bukan. Nah, saya melaporkan hal itu. Saya benar-benar tidak tahu karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun gitu. Saya nggak pernah tahu sebelumnya juga bentuk sabu itu kayak apa. Saya juga tidak pernah tahu sama sekali. Jadi saya nggak tahu gitu loh dia bahwa aspat itu aspat itu ternyata sabu. Gitu. Salah satu kasus yang juga dominan adalah kisruh bapak anak antara Mario Teguh dan Aryo Kiswinar. Kemunculan Kiswinar dengan pengakuannya sebagai anak kandung sang motivator membuat publik terhenyak karena Mario bersikukuh bahwa pria berkacamata itu bukanlah anaknya. Bahkan, demi menguatkan alibi dan meyakinkan publik, motivator lulusan Sophia University Tokyo, Jepang dan Indiana University Amerika Serikat itu
menantang Kiswinar untuk tes deoksiribonukleat acid atau DNA. Akta kelahiran tidak membuktikan keabsahan darah DNA, tidak. Jadi tes DNA untuk memastikan bahwa ini semua satu. Mario boleh saja berkelit dengan berbagai pembelaan. Namun naluri anak dan hasil tes DNA berkata lain. Jumat 25 November 2016, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa hasilnya tes DNA adalah 99,9% positif. Itu artinya genetik yang dibawa Kiswinar identik dan memastikan ia adalah anak biologis Mario Teguh. Ya, dari lapor ya kemarin sudah kita sampaikan bahwa untuk hasilnya identik lah di situ. Tak hanya dihebohkan dengan tes DNA, perseteruan Mario dan Aryo Kiswinar juga menyeret nama Deddy Corbuzier ke kepolisian atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau memang ada panggilan polisi dan sebagainya ya lucu, karena harusnya kalau misalnya 310-311 perusahaan nama baik, fitnah dan sebagainya, artinya harusnya yang pertama kali dicari, yang pertama kali disidik itu pasti adalah Kiswinar dan ibunya, bukan saya dulu, karena kata-katanya dari Kiswinar dan ibunya. Setelah mereka berdua, baru mungkin saya sebagai orang yang perantara mereka wawancara. Nah, tapi kan kalau ini awalnya disebutnya saya kan awalnya, nah jadi salah alamat gitu.